44. Caroline melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi, seakan-akan merasa masih ada yang mengejarnya, padahal tidak ada sama sekali. Setelah menyadari bahwa dia sudah jauh sekali dari area kampus, dan tidak melihat mobil yang mengikutinya, akhirnya gadis itu memelankan laju mobilnya. Ya Tuhan, apa-apaan ini? Udah kayak di film action, benar-benar memicu adrenalin, gumam Caroline. Ponselnya berbunyi kembali dan Carol melihat ada 5 pesan dari Helen dan Sarah. Mereka menanyakan di mana Carol sekarang karena dosen mereka sudah datang. Caroline menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Caroline, aku izin ya, tiba-tiba perutku sakit banget. Ini udah di perjalanan pulang ke rumah. Gadis itu membalas di kedua ponsel sahabatnya, kemudian ia menyandarkan kepalanya ke jok dan mendesah perlahan. Sial banget sih, niat mau ke toilet malah dikejutkan oleh adegan perselingkuhan seks sama Afik. Malah ketahuan lagi. Carol menekan keningnya ke setir mobil. Tiba-tiba dia menegakkan tubuhnya dan langsung melihat aplikasi video di dalam ponselnya. Carol ingat kalau dia sempat merekam adegan pelukan dan ciuman kedua dosen itu. Kok nggak ada? Padahal tadi udah aku record kok. Caroline mencoba membuka foldernya satu persatu tapi tetap tidak ada video yang merekam kegiatan Zack dan Ave. Astaga, apa jangan-jangan belum aku rekam? Caroline menepuk jidatnya kalau mengingat dia yang memang belum memencet tombol rekam dan sudah terburu-buru mengarahkan kameranya ke arah dua dosen itu. Sial. Padahal itu bisa jadi bukti ke Kak Austin kalau istrinya selingkuh. Akhirnya Caroline menyerah dengan ide gilanya. Sepertinya Tuhan memang sedang tidak memihak padanya kali ini. Tapi dia juga belum bisa tenang mengingat apakah dirinya ketahuan oleh Zack Lee Smith. Lebih baik aku pulang aja. Gemam Caroline menyalakan mobilnya dan melaju menuju kediamannya. Alana melihat cincin yang melingkar di jari manisnya, berkilau sangat indah dan sangat pas di jari manisnya. Ternyata kamu tahu ukuran jari manisku, ucap Alana memperlihatkan tangannya pada Zidan. Tentu saja, ukuran jarimu tidak banyak berubah sejak dulu. Apakah kamu ingat dulu aku pernah memberikanmu cincin? Tanya Zidan. Alana terlihat berpikir dan mengingat pelan-pelan, sebuah kilasan ingatan mengharukan dan penuh cinta terlintas di pikirannya. Saat aku ulang tahun yang ke-17, ucap Alana menerawang jauh. Iya sayang, dulu pada saat kamu ulang tahun ke-17, aku memberikanmu cincin berlian indah. Saat itu aku ingat perayaan ulang tahun terakhir kamu, sebelum musibah itu terjadi, 10 hari kemudian. Dan hal itu membuatku benar-benar merasakan kesedihan yang luar biasa. Ungkap Zidan, pasti hari-harimu terasa berat setelah kepergianku. Zidan mengangguk. Bukan hanya berat, aku sempat merasa gila karena kukira kamu telah meninggal. Jawab Zidan menangkup wajah Alana, menatap mata berwarna hazel itu dengan tatapan sayu. Tapi kan sekarang aku udah kembali, udah ingat semuanya, jadi milikmu lagi. Dan sebentar lagi kita akan menikah, jawab Alana. Zidan langsung mencium bibir Alana, sebelum menghabiskan bibir merahnya di depan para pegawai toko perhiasan tersebut. Alana langsung mendorong dada bidang pria itu dan melepaskan tautannya. Sungguh tidak tahu tempat, gerutu Alana melepaskan cincin pernikahannya, dan diberikan kepada pegawai untuk dibungkus. Setelah itu Zidan mengajak Alana ke tempat wedding organizer milik sahabatnya yang bernama Diana. Zidan ingin Alana terlibat langsung untuk memilih desain pernikahan yang mereka inginkan. Jadi dia calon pengantinmu, cantik sekali. Hai, namaku Diana. Aku sahabat Zidan sejak masih kuliah. Dia tuh dulu terkenal pria yang dingin dan tidak tersentuh, tapi sepertinya cuma kamu yang bisa menyentuh hatinya, ujar Diana menyodorkan tangannya pada Alana. Alana pun menyambut baik jabatan tangan Diana. Aku Alana, jadi dari mana kamu tahu kalau hanya aku yang bisa menyentuh hati Zidan? Diana tertawa kecil, sambil mengedipkan matanya ke arah Zidan yang dibalas dengan merotasikan mata oleh pria itu. Zidan udah cerita semuanya sama aku waktu dia mau pesan WO-ku. Awalnya dia nggak mau cerita, tapi aku ngancam nggak akan mau jadi WO dadakan dia. Karena menyiapkan pernikahan megah dalam waktu kurang dari 2 bulan itu sulit, jadi akhirnya dia cerita semuanya tentang kisah kalian. Cerita Diana. Kalau gitu cepat perlihatkan beberapa desain pernikahan yang kamu punya, ucap Zidan yang tidak ingin digoda oleh sahabatnya itu. Setelah melihat beberapa desain yang dirasa cocok, Alana memilih tema indoor dan tentunya dengan tema klasik warna peach. Diana memuji Alana karena memilih konsep yang begitu bagus, salah satu favoritnya.
Setelah seharian mereka berputar-putar mengambil cincin dan juga memilih konsep pernikahan, kemudian Zidan mengajak Alana untuk makan malam di tempat restoran mewah langganannya. Hai Alana, lama gak ketemu, ujar seorang pria yang baru saja masuk ke restoran itu. Alana dan Zidan yang sedang menikmati makan malamnya menengak melihat siapa orang yang menyapa. Zack? Oh, hai. Iya, kita lama gak ketemu, kamu sama siapa? Tanya Alana. Aku mau makan bareng temen, tapi dia belum datang. Kamu tambah cantik aja setelah cerai dari Victor, ucap Zack terkekeh. Zidan yang melihat interaksi antara Alana dan pria yang baru dia lihat, merasakan cemburu yang luar biasa. Alana melihat Zidan yang berdaham agak keras. Oh iya, ini Zidan calon suamiku. Zidan, dia Zack Lee, temanku. Sebenarnya dia dulu teman Victor, ujar Alana. Oh, hai, aku Zack. Wah, selamat bro bisa dapetin Alana. Dia tuh gadis yang baik, ucap Zack mencairkan suasana yang sepertinya tampak tidak enak melihat ekspresi Zidan. Aku lebih tahu Alana dari siapapun, jawab Zidan menatap Alana. Zack yang merasa tidak enak hati akhirnya berpamitan kepada keduanya dan mencari meja yang sudah dipesan olehnya. Ada apa? Tanya Alana yang melihat Zidan bersedekap dada sambil menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Aku lupa kalau selama 8 tahun ini kamu pasti punya banyak teman, bahkan mantan pacar. Maksud kamu? Zack itu memang teman aku, dan aku gak punya banyak mantan pacar selain Victor. Jawab Alana yang kini nampak kesal dengan sikap Zidan. Iya sayang, maaf. Aku tadi sempat cemburu saat kamu disapa oleh pria asing. Seharusnya aku sadar diri kalau kamu juga pasti memiliki banyak teman sewaktu kuliah dulu, ujar Zidan menampilkan raut wajah menyesal.